Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami. Perkenalkan, saya Shelly Marsaisyah, NIM 075. Perkenalkan, saya Jessica Putri Salwan, NIM 077. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Kamila dengan NIM 071. Perkenalkan, nama saya Asma Husna dengan NIM 065. Saya Didia Tasya Sara dengan NIM 076. Perkenalkan, saya Kaila Yurahman dengan NIM 080. Pertama adalah latar belakang. Di era digital, informasi daring semakin melimpah, termasuk artikel ilmiah, buku, dan dokumen penelitian. Untuk menghasilkan secara cepat, dibutuhkan sistem temu balik informasi andal seperti OPAC, iOS, Astara, Google Cloud, dan Garuda. Keefektifan sistem ini bergantung pada kualitas metadata. Metadata, yakni tataran data, membantu pengguna mengidentifikasi, menemukan, dan menilai informasi. Dalam konteks perpustakaan digital, metadata menjadi representasi dokumen yang utuh. Jika dikelola dengan baik, metadata dapat meningkatkan akurasi, konsistensi, kelengkapan, dan keandalan data. Karena itu, analisis kualitas metadata penting untuk menilai efektivitas sistem pencarian dan melacak standar metadata minimum guna meningkatkan akurasi serta efisiensi pencarian informasi di era digital. Next. Ada 4 perumusan masalah. Yang pertama, sistem mana yang paling lengkap menampilkan metadata. Yang kedua, sistem mana yang minim informasi sehingga sulit dipahami. Yang ketiga, apa saja perbedaan kualitas metadata antar sistem. Dan yang terakhir, apa dampak metadata yang tidak konsisten pada temu balik informasi. Next. Untuk metode observasi dilakukan untuk menganalisis kualitas metadata yang disampaikan pada 5 sistem pencarian informasi, yaitu OPAC Perpustakaan UPNPJ, Indonesia OneSearch atau iOS, Kasala Perpusnas RI, Google Scholar, dan Garuda. Pencarian pada sistem-sistem ini dilakukan dengan menggunakan 3 kata kunci, yakni keamanan informasi digital. Kriteria penilaian metadata mencakupi adanya judul, penulis, subjek, tahun, abstrak, dan kata kunci. Keberadaan elemen-elemen tersebut menjadi indikator kelengkapan metadata pada setiap sistem. Seluruh hasil observasi akan disertakan bukti berbentuk screenshot pada sistem yang digunakan. Kemudian hasil dari OPAC UPNVJ sesuai dengan gambar yang di sebelah. Pencarian dengan kata kunci keamanan informasi digital di dalam sistem pencarian OPAC UPNVJ tidak dapat ditemukan. Hal ini terjadi karena dalam sistem website OPAC UPNVJ masih menggunakan model Boolean retrieval yang mana hanya menampilkan dokumen yang sama dengan judul. Jadi dia hanya menampilkan yang sama benar-benar sama dengan judul, walaupun relevan dia tidak menampilkannya. Kemudian seperti pada gambar ini, menjelaskan bahwa ketika kata kunci dalam pencarian sistem diubah menjadi sistem keamanan informasi, akan memunculkan satu koleksi berupa skripsi berjudul perancangan aplikasi pengukur tingkat kematangan sistem keamanan informasi. Nah, kemudian terdapat kolom deskripsi tetapi sayangnya tidak tersedia. Sistem pencarian di OPAC UPNVJ akan mencocokkan query pengguna dengan kata-kata yang sama persis terdapat di judul. Jika salah satu kata kunci tidak relevan, maka sistem tidak akan memunculkan hasil meskipun kemungkinan terdapat koleksi yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pencarian di OPAC UPNVJ sangat bergantung pada kecocokan langsung antara query dan metadata. Jika pengguna tidak menggunakan kata kunci yang sama persis, maka hasil pencarian akan kosong. Karena itu, masalahnya bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya koleksi, tetapi juga pada keterbatasan cara kerja sistem temu balik informasi yang digunakan oleh OPAC UPNVJ. Selanjutnya ada Indonesian OneSearch atau iOS. Pencarian kata kunci keamanan informasi digital pada website ini menghasilkan 3 judul artikel yang menurut kami kurang relevan secara kontekstual. Berdasarkan hasil observasi, website ini lebih menekankan hasil pencarian berdasarkan kata kunci dibandingkan dengan konteks dari judul itu sendiri. Dari ketiga judul seperti yang ada di gambar, yang paling mendekati kata kunci itu adalah secara kontekstual adalah judul ketiga. Sedangkan judul pertama dan kedua hanya relevan karena terdapat kata digital yang merupakan salah satu kata dari ketiga kata kunci yang dicari. Selanjutnya, next. Website iOS juga menyediakan fitur pengurutan artikel berdasarkan relevance, date descending, date ascending, call number, author, serta title. Namun, ketika kategori tersebut dicoba untuk diganti, hasil pencarian justru menjadi kosong dan semakin tidak sesuai dengan topik yang dicari seperti yang terlihat pada gambar di layar. Next. Nah, adapun fitur yang dapat mempersempit pencarian atau jika kita mau melakukan pencarian secara khusus itu dapat dicari berdasarkan judul, pengarang, subjek, call number, ISBN, ISSN, dan tag. Pada saat dilakukan pencarian dengan ketiga kata kunci yang tadi yaitu keamanan informasi digital, dalam kategori judul, website tidak dapat menghasilkan sebuah koleksi satupun. Di sini kami simpulkan bahwa jumlah koleksi pada website iOS ini masih cukup terbatas, jadi tidak dapat menghasilkan koleksi yang sesuai. Selanjutnya. Next. Nah, pada saat membuka salah satu koleksi pada iOS, elemen metadata yang tersedia itu sudah lengkap. Hal tersebut itu mencakup judul, main author, format, bahasa, terbitan, online akses, keterangan lokasi artikel, deskripsi, daftar isi, serta tampilan petugas yang isinya itu informasi lengkap dari semua elemen metadata yang ada. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan, elemen metadata yang berada di website iOS ini sudah lengkap dari segi pencarian maupun dari keterangan. Akan tetapi, masih terdapat beberapa fitur yang sedikit membingungkan dan masih belum berfungsi dengan baik.
Baik, kita lanjut ke website Kastara Perpunas.id. Kata kunci yang digunakan adalah dalam gambar pertama ini, kata kunci yang digunakan adalah keamanan informasi digital. Kata kunci ini tidak menghasilkan apapun karena kata kunci tidak sesuai dengan yang tersedia di dalam sistem. Next. Berdasarkan gambar kedua dan ketiga, penggunaan kata kunci yang sesuai dengan sistem yaitu Sesen van Lakon dalam bahasa Belanda hanya menampilkan hasil berupa judul dan tahun, sementara kolom deskripsi belum tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa jika website pencarian di Kastara itu hanya mengandalkan kata kunci yang sesuai. Pencarian dengan kata kunci modern tidak berhasil karena Kastara hanya menyediakan produk digital dengan judul lampau, penggunaan bahasa asing, serta membatasi pencarian hanya pada satu metadata. Yang saya gunakan di dalam gambar adalah menggunakan metadata judul, sehingga kecocokan hasil yang muncul itu sesuai dengan kecocokan kata kunci. Belum nih. Secara keseluruhan, sistem Kastara menyediakan 7 kategori pencarian, yaitu judul, pengarang, tahun terbit, subjek, BID, manuskrip, dan nomor panggilan. Untuk metadata yang muncul ada tahun, ada penulis di dalam beberapa metadata tertentu. Dalam pencarian tertentu ada kata penulis, tapi dalam pencarian kata kunci Sesen van Lakon sendiri tidak ada penulis, tidak ada kolom deskripsi tetapi tidak ada deskripsinya, sehingga user yang menggunakan Kastara ini akan kesulitan untuk memahami apa yang terdapat di dalam produk yang disajikan. Lanjut. Oke, selanjutnya hasil dari Google Scholar. Jadi di sini hasil pencarian otomatis dengan kata kunci keamanan informasi digital di Google Scholar ini langsung tersaring dengan pengaturan default yaitu relevance dan anytime. Metadata yang ditampilkan berupa judul artikel, penulis, tahun terbit, asal jurnal, jumlah sitasi, serta tautan ke artikel. Informasi ini juga cukup membantu pengguna menilai relevansi sebelum membuka dokumen. Jika filter tetap dibiarkan di relevance dan anytime, maka hasil yang muncul itu tidak berubah. Metadata yang tampil masih tetap sama, hanya urutan artikelnya aja yang disesuaikan dengan tingkat relevansinya. Nah, contohnya ini ada di gambar sebelahnya. Boleh next. Boleh next. Oke, jadi di sini dengan menggunakan filter since 2025, nah hasil pencarian otomatis terbatas hanya pada artikel yang terbit di tahun 2025 ke atas. Jadi ada batasannya gitu. Metadata yang ditampilkan tetap sama seperti sebelumnya saja, namun pencarian ini menjadi lebih sempit. Filter ini juga bisa, misalnya kayak dari tahun 2020 sampai 2023, maka artikel yang muncul itu tentang tahun 2020 sampai 2023 saja. Selanjutnya, next. Nah, ini berdasarkan filter sort by date. Jadi artikel yang diurutkan dari yang terbaru, metadata yang tampil tetap sama, seperti tadi, judul, penulis, tahun, dan lain-lain, hanya saja susunannya yang berbeda. Boleh next. Oke, ini yang terakhir. Jadi setelah salah satu artikel dibuka, metadata yang lebih lengkap bisa ditemukan di laman jurnal, seperti abstrak, kata kunci resmi, DOI, hingga volume dan nomor terbitan. Informasi ini tidak muncul di Google Scholar, sehingga pengguna tetap perlu membuka sumber aslinya untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Boleh dilanjut. Oke, sekarang selanjutnya ada hasil dari Garuda atau Garda rujukan digital. Berdasarkan penelusuran dengan kata kunci keamanan informasi digital yang dilakukan pada sistem mobile Garuda, seperti yang terlihat pada gambar, menunjukkan bahwa sistem Garuda berhasil menampilkan 48 dokumen yang berkaitan dengan kata kunci dengan 3 dokumen teratas yang cukup relevan dengan kata kunci. Lanjut. Boleh lanjut? Oh ya udah. Dari hasil tersebut, pengguna dapat dengan mudah berpindah ke halaman detail koleksi seperti di gambar untuk memperoleh informasi lebih detail seperti abstrak, kata kunci, dan subjek tanpa harus melakukan pencarian ulang. Kemudian ini menjadikan Garuda lebih mudah dipahami, terutama bagi pengguna baru yang belum terbiasa dengan sistem website Garuda. Boleh lanjut. Pada tab artikel yang spesifik, yaitu ini untuk artikel yang pertama ya, Garuda menyediakan informasi tambahan berupa halaman awal artikel, pilihan unduhan citasi dalam berbagai format seperti RIS dan BibTeX, akses asli artikel, dan tombol unduh untuk artikel. Selain itu, pada tab ini juga tersedia kolom yang memuat ringkasan singkat mengenai jurnal asal artikel, tautan resmi menuju laman jurnal, dan subjek yang relevan dengan artikel tersebut. Fitur ini menjadi salah satu keunggulan Garuda yang belum banyak diaplikasikan pada website lainnya. Lanjut. Garuda juga dilengkapi dengan fitur Advanced Search atau penelusuran lanjutan. Melalui fitur ini, pengguna tidak hanya dapat melakukan pencarian kata kunci berdasarkan judul, abstrak, penulis, maupun doi,
sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Hasil penelusuran juga dapat difilter untuk hanya menampilkan artikel yang tersedia dalam format PDF disesuaikan dengan tahun terbit maupun berdasarkan nama penerbit jurnal seperti yang ditampilkan. Terdapat pula cara pencarian lain yang berdasarkan penerbit, jurnal, dan subjek. Intinya untuk hasil Garuda sendiri itu menurut saya yang paling friendly ya untuk pengguna baru karena itu sangat tertata dan juga sangat detail. Yang salah satu downside-nya adalah pencarian ini tuh cuma bisa dilakukan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau seandainya kata kunci search-nya itu atau mungkin pengguna ingin mencari artikel yang bahasa Inggris gitu, itu nggak bisa karena Garuda itu khusus untuk bahasa Indonesia dan ya. Tapi untuk jurnal-jurnalnya dan juga artikel-artikelnya itu semuanya itu sudah terdeteksi Sinta. Jadi sudah pasti reliable dan juga relevan dengan apa yang dicari. Lanjut. Nah, untuk Garuda juga oke. Boleh lanjut? Oke, untuk analisis secara umum, metadata paling lengkap terdapat pada Garuda dan iOS. iOS menyediakan seluruh elemen metadata penting seperti judul, penulis, subjek, tahun, abstrak, dan kata kunci, meskipun tampilannya masih cukup membingungkan bagi pengguna baru. Garuda juga menampilkan metadata detail seperti judul, penulis, penerbit, hingga doi dengan navigasi yang mudah dipahami. Sebaliknya, Google Scholar dan Kaltara memiliki metadata paling minim. Google Scholar hanya menampilkan metadata data seperti judul, penulis, dan citasi, namun unggul karena menyediakan tautan langsung ke jurnal asli. Sementara, Kaltara hanya menampilkan metadata terbatas, bahkan ada kolom yang kosong, sehingga pengguna harus membaca isi dokumen untuk memahami kontennya. Lanjut. Perbedaan ini menegaskan bahwa kualitas metadata sangat mempengaruhi efektivitas temu balik informasi. Menurut Baca dan Klop 2013, metadata tidak hanya sekedar label informasi, tapi juga sarana information retrieval yang efektif. Sedangkan Gilliland menekankan pentingnya kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan metadata. Inkonsistensi metadata, seperti ketidaklengkapan elemen atau perbedaan standar penulisan, dapat menurunkan akurasi pencarian dan menghambat interoperabilitas antar sistem. Oleh karena itu, metadata yang lengkap, konsisten, dan sesuai standar menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas temu balik informasi, sekaligus memperlancar diseminasi pengetahuan. Lanjut. Untuk kesimpulannya, observasi menunjukkan kualitas metadata berbeda pada 5 sistem temu balik. Garuda dan iOS paling lengkap. Google Scholar hanya menampilkan metadata dasar namun mudah diakses. Opak UPnVJ terbatas pada judul, sedangkan Hansara sangat minim sehingga isi queries sulit dipahami tanpa membuka dokumen. Kelengkapan kuantitatif metadata terbukti mempengaruhi efektivitas pencarian. Standar metadata minimum perlu diterapkan agar akses informasi lebih cepat, akurat, dan relevan, sekaligus mendorong pengembangan sistem temu balik yang lebih responsif. Untuk saran yang bisa kami sampaikan, yang pertama itu adalah pengusulan rancangan standar metadata minimum untuk meningkatkan kualitas temu balik. Yang pertama itu pastinya informasi utama. Jadi kami mengedepankan identitas utama sebuah dokumen yang akan mempermudah proses pencarian informasi. Ini berarti sebaiknya atau akan lebih baik bila website-website yang telah kami kaji sebelumnya bisa lebih mengedepankan pada metadata setiap metadata utama pada untuk artikel-artikelnya seperti misalnya judul, abstrak, dan lain-lain sebagainya, terutama untuk hastara. Lalu yang kedua itu ada deskripsi konten, yaitu gambaran isi dari suatu koleksi tanpa perlu membaca secara keseluruhan. Ini berarti selain abstrak juga mungkin yang kami kedepankan adalah kayak halaman pertamanya dari artikel tersebut atau jurnalnya, bagaimana covernya dan juga mungkin judul jurnalnya. Jadi pengguna bisa tidak perlu untuk harus menjelajah atau menganalisis atau mendiseminasi satu-satu dari artikel-artikel tersebut. Jadi cuma cukup untuk di depan aja udah bisa ketahuan apakah artikelnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga itu adalah identitas serta hak akses. Kami mengedepankan untuk memberikan kepastian akan originalitas dokumen, menjelaskan batasan penggunaan yang berlaku dan kebutuhan hak cipta. Ini pastinya sudah dilakukan oleh Garuda dan juga Google Scholar ya. Karena mungkin dia juga artikel yang tersedia di sana, yang di store di sana itu juga sudah lebih banyak. Jadi mereka sudah mengedepankan atau melakukan hal tersebut, dan hak aksesnya juga sesuai dengan penerbit jurnalnya atau sumber dari jurnal tersebut. Terus yang terakhir ada teknisnya. Kami mengedepankan atau berharap agar website-website yang telah kami kaji atau website-website lainnya itu bisa dapat memastikan kecocokan file dengan perangkat maupun aplikasi yang digunakan. Selain itu, ukuran file juga dapat berpengaruh pada efisiensi penyimpanan dan kemudian distribusi dokumen. Ini juga mungkin tersedia misalnya kalau seandainya ada pengguna yang memakai website itu dengan device yang berbeda. Tampilannya itu kan pasti berbeda. Ada yang jadinya terbatas, ada yang harus berubah dulu jadi bentuknya desktop. Nah, ini tentunya tidak memudahkan pengguna untuk mengakses file secara cepat. Jadi pastinya teknis ini juga perlu dikedepankan oleh website-website pencarian jurnal lainnya. Boleh lanjut? Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.